Dalam video neurologi ini, kita akan melihat pembagian sistem saraf. Sistem saraf dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, sistem saraf pusat atau SSP. Disinilah semua informasi dan sinyal masuk. Disinilah juga semua informasi dan sinyal keluar. Selain itu, informasi juga dapat disimpan di sini. Yang kedua yaitu sistem saraf perifer atau sistem saraf tepi yang akan kita singkat menjadi SST. Sama pentingnya dengan sistem saraf pusat, karena sistem saraf tepi inilah yang membawa informasi ke sistem saraf pusat dan juga membawa informasi atau sinyal keluar dari sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat sendiri terdiri dari otak dan juga medula spinalis. Selanjutnya, sistem saraf perifer ini terdiri dari dua bagian, yaitu divisi sensorik atau aferen, dan yang kedua yaitu divisi motorik atau eferen. Divisi sensorik atau aferen di sini bertugas untuk membawa informasi ke sistem saraf pusat melalui neuron sensorik. Divisi sensorik bertugas merasakan hal-hal seperti penglihatan, penciuman, sentuhan, dan nyeri. Sebagai contoh, di sini sinyal atau informasi ditangkap oleh neuron sensorik, kemudian diteruskan ke sistem saraf pusat, yaitu medula spinalis dan otak. Informasi ini kemudian dapat naik ke otak untuk diproses, diinterpretasikan, dan diintegrasikan untuk menentukan apakah perlu ada respon. Selanjutnya yaitu divisi motorik atau eferen yang bertugas untuk membawa informasi dari sistem saraf pusat atau SSP ke sel target melalui neuron eferen. Respon aktual adalah bagian dari divisi motorik atau eferen. Informasi dibawa dari otak atau sumsum tulang belakang menuju sel target melalui neuron eferen. Sinyal yang dikirim bisa bersifat volunter atau disadari, dan juga involunter atau tanpa disadari. Contoh involunter seperti detak jantung. Kita tidak bisa mengendalikan denyut jantung. Karena ada respon volunter dan involunter, divisi eferen dibagi lagi menjadi dua, yaitu sistem saraf somatik yang gerakannya disadari atau volunter, kemudian sistem saraf otonom yang responnya tak disadari atau involunter. Di sini untuk saraf otonom sendiri dibagi menjadi dua, yaitu simpatis dan parasimpatis. Sistem saraf somatik mengendalikan gerakan sadar. Sebagai contoh, sinyal dari sistem saraf pusat dikirim melalui neuron eferen ke sel otot rangka, di mana akan menghasilkan gerakan sadar. Kita bisa menggerakkan tangan atau kaki secara sadar. Kemudian untuk sistem saraf otonom mengendalikan respon yang tidak disadari. Terbagi lagi menjadi dua tadi disebutkan, yaitu divisi simpatik saat yang akan merespon menjadi fight or flight, yang aktif saat olahraga atau stres. Yang kedua yaitu divisi parasimpatik untuk rest and digest, yang aktif saat istirahat atau makan. Di sini kita akan menggunakan contoh misalnya pada jantung. Pada saat simpatik aktif, meningkatkan denyut jantung saat beraktivitas. Sedangkan saat parasimpatik aktif, di sini akan menurunkan denyut jantung. Keduanya juga mempengaruhi organ lain seperti usus dan kelenjar ludah dengan efek yang berlawanan. Sebagai kesimpulan, 1. Sistem saraf dibagi menjadi sistem saraf pusat, yaitu otak dan medula spinalis, dan juga sistem saraf tepi. Yang kedua, sistem saraf tepi terbagi menjadi divisi aferen atau sensorik yang bertugas membawa informasi ke sistem saraf pusat. Divisi eferen atau motorik membawa informasi dari sistem saraf pusat ke sel target. Ketiga,
divisi eferen terbagi menjadi somatik untuk gerakan sadar dan otonom untuk respon tak sadar. Untuk saraf otonom dibagi lagi menjadi dua, yaitu simpatik yang bertugas saat fight or flight atau saat berolahraga, dan parasimpatik untuk rest and digest atau saat beristirahat dan makan.